Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku. Oke, sesuai dengan judulnya, di video kali ini aku akan ngejelasin ke kalian gimana sih caranya kita untuk mencari momen maksimum pada beban terbagi rata atau pada beban merata. Karena itu tonton terus ya video ini sampai habis supaya kalian paham dan ngerti bagaimana sih cara untuk mencari momen maksimumnya. Nah, jadi ini dia soalnya. Di sini yang pertama kita akan menghitung reaksi tumpuannya. Di sini diketahui bahwasannya Q kecil itu sama dengan 2,04 ton per meter. Sedangkan jarak untuk beban yang terbagi ratanya itu 3 meter, kemudian 3 meter lagi itu tidak ada beban. Nah, cara mencarinya yaitu yang pertama seperti biasa di sini kita harus mencari Q besarnya terlebih dahulu dengan cara Q besar sama dengan Q kecil dikali sama L sama dengan 2,04 ton per meter dikali sama 3 meter. Jadi jarak yang ini ya yang digunakan. Totalnya 6,12 ton. Setelah Q besar yang didapat, maka gambarnya akan seperti ini. Nah, dapat dilihat Q besarnya terletak di sini. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan mencari RA-nya dengan cara sigma MB sama dengan 0. RA dikali 6 meter, dimana RA ini dia itu positif seperti ini. Dan menuju ke B, jadi jaraknya itu 6 meter. Kemudian dikurang Q besar dikali 4,5 meter. Jadi untuk Q-nya itu nilainya min karena dia itu berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Nah, kenapa di sini 4,5 meter? Karena jarak dari Q ini kemari itu 3 meter ini dibagi 2. Jadi 3 meter dibagi 2 itu sama dengan 1,5 meter. Jarak dari sini kemari 1,5 meter ditambah dengan jarak dari sini kemari 3 meter. Totalnya 1,5 meter ditambah dengan 3 meter sama dengan 4,5 meter. Nah, kemudian kita lanjut. Di sini langsung kita kali ya 6,12 ton dikali sama 4,5 meter, maka didapatlah hasilnya 27,54 ton meter. Kemudian di sini 6 meter dikali RA sama dengan 27,54 ton meter, dimana di sini sudah nilainya positif karena dia berpindah ruas. Kemudian untuk RA sama dengan 27,54 ton meter dibagi sama 6 meter, didapat hasilnya RA sama dengan 4,59 ton. Kemudian di sini kita lanjut untuk mencari si RB-nya dengan cara sigma MA sama dengan 0. Min RB dikali 6 meter. Mengapa dia min? Karena si RB ini arahnya itu berlawanan dengan arah perputaran jarum jam, sehingga nilainya itu negatif. Kemudian untuk jaraknya yaitu 3 meter ditambah 3 meter sama dengan 6 meter. Kemudian ditambah Q besar dikali 1,5 meter. Jadi Q besar ini dia seperti ini. Nah, searah dengan arah perputaran jarum jam dan jaraknya itu 1,5 meter. Setelah itu tinggal kita masukkan nilainya yang sudah diketahui, kemudian dikalikan sehingga dapatlah hasilnya. Kemudian di min 6 meter kali RB sama dengan min 9,18 ton meter, dimana di sini tandanya sudah berubah karena berubah ruas ya. Kemudian
RB sama dengan min 9,18 ton meter dibagi sama min 6 meter, didapatlah hasilnya si RB sama dengan 1,53 ton. Setelah kita menghitung reaksi tumpuan, kita lanjut sekarang akan menghitung si gaya lintangnya. Nah, jadi langkah yang pertama yaitu di sini kita akan menghitung si DA-nya terlebih dahulu, di mana DA itu sama dengan RA. Jadi nilainya tadi itu yaitu 4,59 ton. Kemudian di sini kita lanjut untuk mencari si DQ besarnya. Jadi di sini ya, di sini kita akan mencari gaya lintang di titik Q ini, Q besar ini, dengan cara DA dikurang sama setengah dari Q besar, sama dengan 4,59 ton dikurang sama 1/2 6,12 ton, sama dengan 1,53 ton. Kemudian kita lanjut untuk mencari si DC-nya, yaitu gaya lintang yang ada di C. Jadi di sini tadi awalnya di soal itu nggak ada ya C ini. Jadi di sini kita kasih nama ya dia di sini. Karena di sini udah ada A, di sini B, kemudian ini kita kasih nama C. Jadi cara untuk mencarinya yaitu DQ besar dikurang sama setengah Q besar sama dengan 1,53 ton dikurang dengan 1/2 6,12 ton. Itu hasilnya yaitu min 1,53 ton. Selanjutnya kita akan menghitung gaya lintang di B. Jadi DB sama dengan DC ditambah sama RB sama dengan min 1,53 ton ditambah 1,53 ton sama dengan 0. Nah, kenapa pada DQ dan DC di sini itu min? Karena kan Q besar ini arahnya itu ke bawah, maka dari itu dia itu bernilai negatif. Sedangkan pada DB di sini dia bertanda positif karena si RB ini gayanya itu ke atas. Sehingga seperti inilah bentuk dari diagram gaya lintangnya. Nah, seperti ini. Untuk yang X sama dengan 1,5 dan QX ini jangan kalian bingung dulu ya, karena ini akan saya jelaskan di bagian hitung momen. Nah, setelah kita menghitung gaya lintang, kemudian di sini kita akan lanjut menghitung momennya. Jadi langkah yang pertama di sini kita akan menghitung QX-nya terlebih dahulu. Caranya yaitu Q kecil dikali sama X. Q kecilnya itu bernilai 2,04 ton per meter, sedangkan X-nya itu bernilai 1,5 meter. Jadi maksud dari nilai si X ini adalah itu jaraknya dari si Q ini ke si A ini, atau lebih mudahnya yaitu jarak dari setengah beban terbagi rata ini. Seandainya beban terbagi ratanya itu penuh satu batang ini, otomatis itu kan jaraknya 6 meter dan Q-nya itu pasti dia ada di tengah-tengahnya ini. Jadi dia akan terbagi antara 3 meter dan 3 meter. Begitu pula dengan beban terbagi rata yang jaraknya hanya 3 meter, kemudian Q besarnya berada di jarak antara 1,5 meter dan 1,5 meter. Jadi jarak yang digunakan di sini yaitu 1,5 meter. Kemudian di sini kita akan lanjut menghitung si momennya itu. MA sama dengan MB itu sama dengan 0. Jadi sudah pasti ya MA itu sama dengan MB itu hasilnya itu 0. Di sini aku hanya ngeringkas cara mencarinya, dimana untuk mencari si MB ini udah aku jelaskan sebelumnya di video-videoku yang sebelumnya. Jadi kalau kalian mau tahu, silahkan ditonton video-videoku yang sebelumnya bagaimana cara untuk mencari si MB ini. Kemudian untuk mencari si MQ besar ini sama dengan RA dikali 1,5 meter. Jadi RA seperti ini dikali dengan 1,5 meter.
Positif karena searah dengan arah perputaran jarum jam. Kemudian dikurang sama Qx dikali setengah X sama dengan 4,59 ton dikali 1,5 meter dikurang Qx nya tadi udah dapat nilainya 3,06 ton dikali setengah dari 1,5 meter. Setelah dikalikan dan dapat hasilnya kemudian dikurang sehingga dapatlah hasilnya 4,59 ton meter untuk si MQ nya. Kemudian di sini kita akan mencari MC-nya dengan cara RA dikali 3 meter. Jadi RA dikali 3 meter seperti ini. Positif karena arahnya searah dengan perputaran arah jarum jam. Kemudian di sini dikurang sama Q besar dikali sama 1,5 meter. Jadi Q ini seperti ini, dia menuju ke si C dengan bernilai negatif karena berlawanan dengan arah perputaran jarum jam dan berjarak 1,5 meter. Kemudian dimasukkan angkanya, dikalikan didapat hasilnya, kemudian dikurangkan dan didapatlah hasil akhir dari si MC itu 4,59 ton meter. Nah, setelah kita menghitung momennya, tentu itu belum selesai sampai di situ saja. Di sini kita akan lanjut menghitung momen maksimumnya dengan cara momen maksimum sama dengan RA dikali sama X dikurang QX dikali dengan setengah X. Dimana di sini RA-nya tadi sudah diketahui ya, jadi 4,59X dikurang rumus untuk mencari QX sebelumnya sudah kita temukan rumusnya, yaitu Q kecil dikali sama X kemudian dikali setengah X. Kemudian di sini tinggal kita masukkan nilai dari si Q kecilnya ya. Tadi kan diketahui bahwasanya nilai dari Q kecil itu 2,04 dikali sama X dikali sama setengah X sama dengan 4,59X dikurang 2,04 dikali X dikali setengah X. Jadi ini maksudnya dikali ke dalam ya, tanda minnya dikali ke dalam sehingga dapatlah hasilnya min 2,04X. Kemudian sama dengan 4,59X dikurang 1,02X kuadrat. Jadi ini min 2X 0,4 dikali X dikali setengah X itu hasilnya yaitu min 1,02X kuadrat. Selanjutnya kita gunakan rumus turunan ya. Yang ini kita gunakan rumus turunan yaitu 4,59X dikurang 1,02X kuadrat sama dengan 0. Yang ini kita pindahkan dia kemari dengan cara kita gunakan rumus turunan supaya didapat hasil dari si X-nya. Jadi dengan kita menggunakan rumus turunan otomatis di sini si X ini pasti dia berpangkat 1 ya. Jadi 1 dikali 4,59 hasilnya 4,59, kemudian si X ini 1 dikurang pangkat 1 dikurang 1 0. Jadi dia hilang nggak ada. Kemudian dikurang sama di sini 2 dikali sama 1,02 dapat hasilnya 2,04. Kemudian pangkatnya ini 2 dikurang 1, jadi hasilnya 1, jadi X. 4,59 dikurang 2,04X sama dengan 0. Ini hasil dari setelah kita menggunakan rumus turunan. Kemudian 4,59 sama dengan 2,04X, jadi pindah ruas ya. Pindah ruas, kemudian X sama dengan 4,59 dibagi sama 2,04 didapatlah hasil dari si X-nya itu 2,25 meter. Nah, setelah didapat nilai dari si X ini, langsung saja kita masukkan nilai yang tadi belum diketahui X-nya, langsung kita masukkan nilainya yaitu 2,25 meter.
Jadi di sini momen maksimum sama dengan 4,59 X dikurang 1,02 X kuadrat sama dengan 4,59 ton dikali 2,25 meter. X-nya ya kita masukkan nih kemari. Kemudian dikurang 1,02 ton dikali sama 2,25 kuadrat. Sama dengan ini dia hasilnya. Kemudian dikurang sehingga didapatlah hasil akhir untuk momen maksimum itu yaitu 5,16375 ton meter. Jadi untuk diagramnya itu seperti ini. Nah, jadi momen maksimumnya itu terletak di sini. Untuk gambar diagram lengkapnya itu seperti ini. Nah, kalian bisa lihat seperti inilah tampilannya. Nah, itu dia tadi bagaimana cara untuk kita mencari momen maksimum pada beban terbagi rata. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di videoku yang lainnya.